Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari ini saya melihat di sebuah konten di YouTube memperlihatkan bahwa ada seseorang mantan pengikut Habib yang diwawancarai oleh seseorang pula. Mantan pengikut seorang Habib ini mengatakan dia pernah ditampar oleh Habib, kemudian dia merasa seperti diperbudak, kemudian dia disuruh menyiapkan makanan. Tentu ini menjadi bahan pemikiran buat kita. Sebenarnya apa tujuan seseorang yang pernah mengikuti Habib ini sehingga bisa mengeluarkan statement-statement yang demikian? Dia merasa seperti diperbudak, mungkin dia disuruh-suruh, kemudian juga dia pernah ditampar oleh seorang Habib. Apa tujuan dia selama ini berhubungan dengan seorang Habib? Kalau dia hanya berhubungan sebatas hanya sebagai kawan, ya mungkin hal itu tak dapat diterima. Itu berarti istilah anak sekarang adalah teman yang toksik, kawan yang toksik gitu. Tapi kalau hubungan ini adalah hubungan sebatas guru dan murid, maka tuduhan-tuduhan seperti diperbudak, ditampar, atau disuruh-suruh ini tentunya tidak bisa serta-merta kita terima begitu saja. Kenapa demikian? Karena tentunya hubungan guru dan murid ini tidak sama. Kita bisa lihat rujukannya dalam sebuah hadis. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Atiyah wal Al-Haniyah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abuka thalathatun. Ayahmu itu ada 3. Abuka alladhi waliduka. Kemudian walladhi zawwajuka ibnatahu walladhi allimuka wa huwa afdaluhu. Ayahmu itu ada 3. Ayah yang pertama adalah ayah yang telah melahirkanmu, yang di dalam tubuhnya mengalir darahnya. Kemudian ayah yang engkau nikahi anak perempuannya, berarti mertua laki-laki itu juga ayahmu. Kemudian yang ketiga, yang sudah mengajarkanmu, itu ayah yang ketiga. Wa huwa afdaluhum, dan ayah yang telah mengajarkan, mendidik ini adalah ayah yang lebih afdol dibandingkan ayah nasab atau juga ayah mertua. Makanya kami di Mustofawiyah, di pesantren Mustofawiyah di Medering Natal itu manggil gurunya bukan ustadz, bukan bapak, tapi yang kami panggil itu dengan sebutan ayah. Selain juga sesuai dengan hadis Nabi, ternyata panggilan ayah ini mendekatkan jiwa dan ruh. Nah, tentunya dengan kejadian ini kita harus evaluasi diri kita. Masing-masing harus mengevaluasi seberapa penting sebenarnya berkhidmat kepada guru. Jangan sampai ada murid yang merasa dia ini seperti diperbudak, dia disuruh-suruh, bahkan ditampar. Tentunya guru kalau bertindak itu tidak semena-mena, harus sesuai dengan hajat keinginan mendidik seorang murid agar murid ini mempunyai akhlak yang baik. Jadi seberapa penting sebenarnya berkhidmat kepada guru ini? Nah, kita harus lihat bagaimana kisah Mbah Hashim Asy'ari ketika berguru kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan. Diceritakan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari ini pernah
mencari cincin Mbah Khalil Bangkalan yang terjatuh di septic tank. Ada juga yang mengatakan jatuh di kamar WC orang-orang dulu itu, jamban. Jatuh cincinnya ke bawah jamban itu, yang isinya itu adalah kotoran semua. Lalu Mbah Hasyim Asy'ari tanpa merasa diperbudak, tanpa merasa disuruh-suruh, beliau berinisiatif mencari cincin tersebut di jamban yang sangat kotor sekali. Untuk apa sih itu? Tidak lain tidak bukan adalah untuk berkhidmat, bertabaruk, mengharapkan keberkahan dari seorang guru, sebagaimana yang dicontohkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan juga kepada Kiai Haji Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian juga kita harus ingat bahwa kita ini sebenarnya seorang murid adalah seperti mayat hidup. Mayat itu tak bisa ngapa-ngapain. Makanya di dalam kitab Al-Ghayatul Qasdi wal Muradi, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, la yanbaghi li talibi ayyakula li syaikhihi murni bikada au a'tini kada. Tidak sepatutnya seorang murid itu berkata kepada gurunya, perintahkan aku sesuatu atau berikan aku sesuatu. Karena banyak murid ini selalu menuntut, dia ingin diperintah seolah-olah nanti dia bisa mendapatkan keberkahan dari gurunya, atau dia ingin diberikan sesuatu, berikan aku amalan ini, amalan ini, amalan ini. Maka menurut Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan tak boleh seorang murid seperti itu. Fa'innahu bidzalika yatlubu li nafsihi, karena itu adalah menuntut kepada gurunya. Tak boleh. Bal yambaghi ayyakuna kal mayyiti baina yadihil ghasil. Seharusnya seorang murid itu seperti mayat di antara orang-orang yang ingin membersihkannya. Mayat kan tak bisa ngapa-ngapain. Terserah bagi si pembersihnya, pemandinya, mau diapain saja, mayat itu tak bisa melarang dan tak bisa mengelak karena dia mayat. Maka seharusnya seperti itulah seorang murid di tangan gurunya. Dia harus siap diajarkan, dididik bagaimanapun caranya untuk mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, dengan peristiwa yang seperti ini, menanggapi konten yang mengatakan dia diperbudak oleh seorang gurunya ini adalah Habib, maka mari kita saling mengintrospeksi diri. Kita ini mempunyai kealfaan yang begitu banyak. Apakah itu seorang Habib, apakah itu hanya seorang ulama kiai biasa, atau bahkan seorang guru. Jangan selalu menuntut merasa paling mulia dan dituntut ingin dimuliakan. Sekarang begitu banyak orang menjajakan cerita-cerita karomah agar dia dimuliakan oleh Allah. Dia mengatakan ada seorang Habib yang bisa menunda pertanyaan mungkar dan nakir, bisa menurunkan rantai dari langit. Ada juga yang mengatakan bisa bicara dengan semut, bisa berbicara dengan jin. Untuk apa menceritakan karomah-karomah ini? Tidak lain adalah ingin dimuliakan oleh orang. Seharusnya cerita kita itu adalah cerita akhlak, cerita kesantunan. Karena Nabi kita pun diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Kalau cerita akhlak, cerita kesantunan, itu bisa kita tiru, semua orang bisa meniru. Tapi kalau cerita karomah, maka orientasi orang untuk belajar adalah untuk mempunyai karomah yang sama atau bahkan lebih, bukan ingin mencontoh kesantunan akhlak gurunya. Kemudian jangan merasa yang paling mulia, karena yang paling mulia di sisi Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimanapun nasabmu, siapapun keturunanmu,
maka yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan menjadi penyujuk bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.